Ya, baik, saya mulai presentasi untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berdua, Ayib Nandang Maulana bersama Mbak Aulia Pitaloka Gunawan ingin mempresentasikan apa itu AI. Ya, monggo Mbak Aulia. Oke, yang pertama tentang definisi AI. AI itu sebetulnya awalnya dari kalimat artificial intelligence, kecerdasan yang memiliki arti kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman, memahami pesan yang tunggal dan ambigu, menangani dengan cepat dan baik atas situasi yang baru, menggunakan penanganan dalam memecahkan masalah serta menyelesaikannya dengan efektif. Itu definisi dari Bapak Winston and Prendergast tahun 1945. Pengertian AI menurut beberapa ahli ada dari Simon H.A. tahun 1987 merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Kalau dari Rich and Knight tahun 1991, sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. AI sendiri dikategorikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu sistem that think like human, maksudnya adalah sistem yang dapat berpikir selayaknya seperti manusia. Terus sistem that act like human, maksudnya adalah sistem yang dapat melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi gak hanya bisa berpikir seperti manusia, tapi juga bisa melakukan hal yang bisa dilakukan seperti manusia. Terus yang ketiga ada sistem that thinks rationally, maksudnya sistem yang dapat berpikir secara rasional, karena balik lagi kecerdasan buatan itu dibuat oleh manusia, jadi secara mirroring sistemnya tersistem secara rasional. Yang keempat ada sistem that acts rational, sistem yang dapat melakukan hal yang rasional, jadi nggak hanya berpikir secara rasional, balik lagi ke yang tadi, itu juga AI sendiri bisa melakukan hal yang rasional. Kategori AI adalah sistem yang dapat berpikir selayaknya seperti manusia. Adalah sistem yang melakukan introspeksi dengan cara menangkap pemikiran manusia pada komputer. Sistem ini biasanya dicoba melalui eksperimen dari sel otak manusia yang berbeda. Jadi biasanya AI itu dari risetnya dari beberapa sistem. Jadi yang membuat itu hanya satu tim, gak hanya personally satu orang gitu, biasanya satu tim. Next, Mas Said. Sistem yang berperilaku seperti manusia adalah sistem yang menyerupai tingkah laku yang dilakukan oleh manusia. Sistem ini biasanya diuji dengan cara membandingkan antara manusia dengan komputer. Jika yang menguji dapat membedakan antara manusia dengan komputer tersebut, maka komputer tersebut dikatakan lolos sebagai artificial intelligence. Seperti yang tadi kita buat, yang kita bilang, kita mau berperilaku seperti manusia selain berpikir seperti manusia. Sistem yang dapat berpikir secara rasional adalah sistem yang dikenal dengan sangat sulit, dikarenakan sering terjadi kesalahan dalam sistem ini. Kesalahan tersebut meliputi praktek ataupun prinsipnya. Sistem ini merupakan sistem penalaran komputasi. Sistem yang dapat melakukan hal yang rasional, seperti yang tadi dibilang, selain berpikir secara rasional, sistem juga perlu melakukan hal yang rasional. Sesuatu sistem yang dikatakan cerdas dikarenakan mampu menyerupai tingkah laku manusia dalam melakukan suatu hal ataupun kegiatan. Sistem ini juga mampu menggantikan tugas yang dilakukan oleh manusia. Sekarang banyak banget AI yang bahkan sudah menggantikan pekerjaan manusia di bidang industri. Ini selesai. Ya, yang kedua, sejarah AI.
Sejarah AI dapat dibagi menjadi beberapa bagian waktu. Yang pertama, zaman batu dari tahun 1943 sampai 1956. Yang kedua ada harapan besar, yang ketiga ada masa gelap, yang keempat ada renaissance, yang kelima ada era industrial, yang keenam ada neural network, yang ketujuh ada kematangan, dan yang terakhir ada agen cerdas sampai sekarang. Ya, untuk penjelasannya sejarah AI yang pertama dari zaman batu. Ada beberapa kejadian penting yang terjadi pada rentang waktu tersebut, yaitu awal kerja JST dan logika. Yang kedua ada teori logika, Alan Newell and Herbert Simon mungkin yang menciptakannya. Yang ketiga ada kelahiran AI. Yang keempat ada John McCarthy memberi nama bidang Artificial Intelligence. Yang kedua, harapan besar. Ada beberapa kejadian penting yang terjadi pada rentang waktu tersebut, di antaranya McCarthy di tahun 1958 mendefinisikan LISP, menemukan time sharing and advice taker. Yang kedua, pembelajaran tanpa pengetahuan. Yang ketiga, pemodelan JST. Yang keempat, pembelajaran evolusioner. Yang kelima, Samuel Krigers Player, pembelajaran. Yang keenam, metode resolusi Robinson. Yang ketujuh, Minsky, The Microworld, X-Block World. Yang ke-8, banyak demonstrasi kecil tentang perilaku intelligence. Yang terakhir ada prediksi over optimistic Simon. Yang ketiga ada masa gelap dari tahun 1966 sampai 1973. Spesifikasi terjelasnya ada pada AI tidak mengalami perkembangan. Yang kedua, penemuan untuk pemrosesan bahasa neutral dihentikan. Yang ketiga, kegagalan perseptron untuk belajar dari fungsi sederhana sebagaimana disjunctive atau exclusive or. Yang keempat, penelitian pada JST dihentikan. Dan selanjutnya ada realisasi dari kesukaran dalam proses learning dan keterbatasan dari metode yang dieksplorasi. Dan yang terakhir ada konsep pembelajaran simbolik. Untuk zaman selanjutnya ada zaman keempat atau yang biasa disebut Renaissance di tahun 1969 sampai 1979. Kejadian pentingnya diantaranya ada perubahan pada paradigma penyelesaian dari penyelesaian masalah berbasis search based menjadi penyelesaian masalah berbasis pengetahuan. Selanjutnya ada sistem pakar pertama. Selanjutnya lagi ada dendrai, menginversi struktur molekular dari informasi yang disediakan oleh spektrometer massa. Selanjutnya ada mycin, diagnosa blood infection. Dan yang terakhir ada prospektor, merekomendasikan eksplorasi pengeboran pada lokasi geologi untuk menyediakan suatu deposit mineral molybdenum. Yang kelima ada era industrial. Hal penting diantaranya pada masa era industrial adalah sukses pertama sistem pakar secara komersil. Yang kedua ada many AI company, dan selanjutnya ada eksplorasi dari strategi pembelajaran yang bermacam-macam seperti explanation based learning, case based reasoning, dan genetic algorithm neural network dan lain-lain. Yang keenam ada era neural network. Kejadian penting diantaranya ada penggalian kembali algoritma learning back propagation untuk neural network yang pertama dikenal dalam tahun 1969 oleh Bryson and Ho. Yang kedua ada banyak aplikasi sukses dari neural network. Dan yang ketiga ada kehilangan respect terhadap sulitnya membangun sistem pakar. Yang ketujuh ada zaman kematangan. Kejadian pentingnya diantaranya ada perubahan dalam cakupan dan metodologi penelitian bidang kecerdasan buatan. Yang kedua ada membangun di atas teori yang ada, bukan cuma mengusulkan teori baru. Yang ketiga ada berbasis klaim pada teorema dan eksperimen, bukan pada intuisi.
Dan yang keempat ada menunjukkan relevansi ke aplikasi nyata, bukan pada contoh. Dan yang terakhir ada agen cerdas di tahun 1995 sampai sekarang. Kejadian penting diantaranya ada proses reintegrasi dari sub-area yang berbeda dari AI untuk membentuk wall agent. Yang kedua ada agent perspective of AI. Yang ketiga ada agen arsitektur. Yang keempat ada multi agent system. Dan yang terakhir ada agen untuk aplikasi tipe-tipe yang berbeda. Baik, selanjutnya yang ketiga ada subdisiplin AI. Kita masuk ke subdisiplin ilmu AI ya. Sebetulnya makin pesatnya perkembangan teknologi itu menyebabkan adanya perkembangan dan perluasan lingkup dan membutuhkan kehadiran kecerdasan buatan artificial intelligence. Kecerdasan buatan ini nggak hanya menambah di berbagai disiplin ilmu yang lain. Insan antara psikologi dan kecerdasan buatan melahirkan sebuah area yang dikenal dengan nama cognition dan psycholinguistik. Antara teknik elektro dengan kecerdasan buatan memberikan berbagai ilmu seperti pengolahan citra, teori, pengenalan pola, dan logika. Kecerdasan buatan juga memberikan kontribusi yang cukup besar di bidang manajemen, adanya sistem pendukung kebutuhan dan sistem informasi manajemen juga tidak lepas dari andil kecerdasan buatan itu sendiri. Adanya irisan penggunaan kecerdasan buatan di berbagai disiplin ilmu menyebabkan cukup rumitnya untuk mengklarifikasi kecerdasan menurut disiplin ilmu yang menggunakan untuk memudahkan hal tersebut, maka mengklasifikasi lingkup kecerdasan buatan didasarkan pada output yang diberikan, yaitu pada aplikasi komersial, meskipun sebenarnya kecerdasan buatan itu sendiri bukan merupakan medan yang komersil. Lingkup utama dari dalam AI itu ada expert system. Itu adalah komputer yang digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar, itu udah bagian expert. Yang kedua ada natural language processing. User dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang biasa sekarang sudah banyak digunakan ya. Ada juga speech recognition. Itu user dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara. Kalau biasa kita itu pasang tulis ya. Robotics dan sensory system, komputer yang dapat menerjemahkan informasi dari sensor yang telah diterima. Yes. Ada juga komputer vision yang mencoba untuk dapat menginterpretasikan gambar atau objek tampak melalui komputer. Yang keenam ada intelligence computer instruction. Itu komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Ada juga yang ketujuh, machine learning, berhubungan dengan sekumpulan metode untuk mencoba mengajari melatih komputer untuk mengerjakan masalah. Ruang lingkup AI pada aplikasi komersial pada kehidupan sehari-hari, komputer dapat membantu dari bidang yang pertama ada pertanian. Komputer dapat melakukan kontrol terhadap hama, pemangkasan pohon, dan pemilihan hasil panen. Ada juga di pabrik. Untuk di pabrik sendiri, komputer dapat mengontrol robot yang harus mengerjakan suatu pekerjaan berbahaya dan membosankan. Di bidang kesehatan, komputer dapat membantu untuk mendiagnosis penyakit, melakukan monitoring kondisi pasien, dan memberikan treatment yang cocok. Di bidang rumah, komputer dapat memberikan nasihat dalam memasak dan berbelanja, membantu membersihkan lantai, memotong rumput, mencuci pakaian, dan melakukan maintenance terhadap pekerjaan di bidang rumah tangga. Baik, dirasa sudah cukup presentasi dari kami kelompok 4. Saya Aulia Gunawan dan Mas Said Nanda Maulana mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Kenapa